Yo, WA guys. Kali ini kita lanjutin si Liu lagi, oke. Yang tanya part satunya ada di deskripsi dan di icon i di atas kanan ya, di kanan atas maksudnya. Ada ayam mulai lagi coy. So langsung aja yuk, kita mulai. Cerita dibuka dengan ajakan ayam jago pada Liu Yi untuk bergabung ke party raid miliknya. Karena Liu Yi yang sangat membutuhkan uang untuk membeli equipment, tentu saja langsung menyetujuinya tanpa mencurigai apapun. Ayam jago lalu mengajaknya ke tempat partinya sudah menunggu. Zona 35 merupakan zona berbahaya dan orang dapat memasukinya jika mereka berjumlah 10 orang. Bagi orang yang ekonominya buruk atau para sahabat Miss Queen, udah masuk penjara dia. Pokoknya untuk player yang nggak punya uang, mereka harus berjalan kaki ke sana untuk sampai ke area 35 atau zona 35 ini. Dan untuk para player sultan atau yang kaya, mereka bisa menggunakan gerbang teleportasi khusus. Dan di sini Liu Yi sadar jika party yang mengajaknya ini merupakan party para sultan yang diperlengkapi dengan equipment yang keren habis, pokoknya mengkilat-mengkilat equipmentnya ya. Tapi karena dia ya Miss Queen, Liu Yi hanya bisa menghayalkan equipment seperti itu saja. Karena semuanya sudah berkumpul, mereka pun berencana langsung memulainya saja atau memulai raid itu. Tapi seperti yang kita duga, karena Liu Yi tak sadar, dia ternyata sudah menjadi incaran dari party ini. Mereka semua lalu sampai ke tempat di mana raid mereka akan dimulai. Mereka semua sontak langsung mengambil tempat mereka masing-masing untuk menjaga core yang terdapat di tengah-tengah mereka. Dan jika core itu hancur, maka mereka semua akan langsung mati. Jadi singkatnya, ini misi pertahanan dari serangan monster. Gerbang teleportasi di belakang Liu Yi kemudian tertutup karena serangan para monster akan segera dimulai. Misi dari raid kali ini adalah menjaga core dari 3 gelombang monster yang akan datang menyerang. Tiba-tiba, dari kejauhan Liu Yi lalu mendengar langkah segerombolan monster yang menuju ke arah mereka, yang tentu saja harus ditangani oleh mereka semua agar dapat menyelesaikan misi di raid kali ini. Para monster yang menuju ke arah core lalu segera ditangani oleh para anggota party dengan skill dan equipment sultan mereka. Di sini, Liu Yi hanya bisa diam membeku di tengah-tengah mereka. Ternyata, dia hanya ditugaskan untuk menjaga core di area dalam saja. Kemudian, terlihatlah ayam jago yang sedang menangani beberapa monster yang datang ke arahnya. Tapi dengan tiba-tiba, dia lalu mengkode salah satu anggota timnya untuk segera menjalankan rencana mereka. Dia pun langsung mematuhinya dan sengaja melepaskan satu monster dengan tujuan untuk mencelakai Liu Yi. Monster itu pun menuju ke arah Liu Yi dengan cepat. Tapi ternyata Liu Yi sudah mengetahui kalau itu dilakukan dengan sengaja. Karena itu, dia pun mengikuti permainan licik milik mereka dengan sangat sempurna. Singkat cerita, mereka semua menyelesaikan gelombang pertama dari serangan monster itu. Di sini, Liu Yi dipuji oleh anggota party karena kemampuannya ternyata tak sama dengan equipment yang dia pakai. Salah satu anggota party lalu berkata pada Liu Yi kalau dia ingin, dia bisa bergabung ke party tim mereka sekarang kalau dia mau. Dia pun juga langsung bertanya pada kapten mereka, yaitu si Ayam Jago. Ayam Jago ini lalu membolehkan hal itu. Tapi kalau memang Liu Yi ingin bergabung, maka dia harus memberikan nomor telepon dan juga alamatnya agar mempermudah party mereka saling menghubungi. Liu Yi kemudian berkata kalau dia bisa mengerti hal itu dan itu juga cukup masuk akal. Mereka yang mendengar itu lalu nyengir-nyengir sendiri karena mereka pikir rencana mereka sudah berhasil. Tapi sayang sekali, Liu Yi langsung tertawa karena dia sudah menyadari tujuan sebenarnya dari mereka. Jadi ini tujuan kalian. Di lobi tadi terdapat begitu banyak orang yang bahkan lebih cocok dan equipmentnya lebih baik dari equipment sampahku ini. Aku sangat menghargai usaha kalian untuk membuatku nyaman setelah masuk ke sini. Dan tujuanku sebenarnya cuma mau level up saja. Dan satu lagi, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu itu anggota New Order yang sedang mengamatiku di Mirror Secret Zone. Sepertinya kemenanganku atas anggotamu membuatmu mengincarku.
baik di sini maupun di dunia nyata. Kamu sengaja mengatur party ini untuk menjebakku, dan kalau tak berhasil, kalian akan membunuhku kan? Ayam jago yang mendengar semua itu keluar dari mulut Liu Yi, kemudian langsung mengeluarkan sifat asli miliknya, yang tentu saja dari awal sudah berniat untuk membunuh Liu Yi. Mereka memandang rendah Liu Yi karena dia sudah pasti akan kalah dengan mereka. Dan dengan tiba-tiba, seseorang dari anggota party itu lalu berniat menyerang Liu Yi dengan tiba-tiba. Tapi tak semudah itu, cok. Hanya dengan satu pukulan, Liu Yi dapat dengan mudah menjatuhkan orang yang menyerangnya tadi. Itu semua karena skill cheat miliknya yang memampukan dirinya menaikkan critical damage jika dirinya menggunakan stamina untuk menyerang. Mereka semua lalu kaget dan tak percaya dengan apa yang mereka sudah lihat. Mayat dari penyerang itu kemudian bercahaya dan membentuk sebuah orb berwarna biru yang didapatkan dengan cara melakukan PK atau player kill. Orb biru ini berisi segala macam item acak. Liu Yi lalu mengambil orb itu dan seakan menantang mereka semua untuk segera menyerangnya. Karena terprovokasi, mereka semua pun langsung menyerang Liu Yi secara bersamaan menggunakan skill terbaik mereka. Seketika, dia pun membunuh beberapa orang secara langsung. Sebenarnya, dia tidak ingin melakukan PK, tapi karena tak lama lagi Yuan World akan menjadi nyata atau dunia Yuan ini akan segera menjadi nyata, dia tak punya pilihan lain selain membunuh semua orang yang berbahaya dan merampas barang mereka, menjarah mereka maksudnya. Karena saat ini dia hanya bisa melakukan ini untuk melindungi adiknya yang belum berstatus player. Dia hanya bisa melakukan ini karena beginilah cara bertahan hidup di dunia Yuan, yaitu menginjak-injak musuhmu dan naik ke puncak. Semua orang yang tersisa kemudian kaget karena melihat Liu Yi dengan cepat membunuh player yang memiliki level dan equipment yang lebih tinggi darinya. Ayam jago lalu memperingatkan Liu Yi. Dia juga mencoba berbicara dengannya. Tapi Liu Yi tak mendengarkan kata-kata dari si ayam jago dan langsung membunuh orang-orang yang tersisa dan menyisakan si ayam jago sendirian. Saat itu, ayam jago mengingat sesuatu yang membuatnya langsung ketakutan, yaitu perkataan bosnya atau bos mereka yang menyuruh mereka semua tetap berada di Yuan World atau dunia Yuan dan tak melakukan kesalahan apapun. Dan kalau mereka sampai berani melakukan kesalahan apapun, maka bos mereka ini akan melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan di dunia nyata. Karena mengingat itu, ayam jago lalu seketika berlutut pada Liu Yi dan meminta ampun serta memohon agar Liu Yi tak membunuhnya. Dia berkata dirinya akan memberitahu Liu Yi tentang item rahasia yang terdapat di game ini dengan syarat Liu Yi melepaskannya dan tak membunuhnya. Seketika Liu Yi lalu tersenyum dan tak menggubris hal itu, lalu langsung menembaknya saat itu juga. Karena ya dia juga tak ingin tahu gitu loh. Ternyata ayam jago ini belum matoy guys ya. Itu lalu membuat Liu Yi cukup terkesan dengan ketahanan si ayam jago ini. Bersamaan dengan itu, ternyata gelombang kedua serangan monster akan segera dimulai. Seketika itu, ayam jago lalu mengancam Liu Yi kalau dia akan melaporkan dan langsung menyerang Liu Yi setelah dirinya terbunuh. Dia sekali lagi memperingatkan kalau bosnya bukanlah orang yang dapat Liu Yi lawan. Dia juga tahu kalau Liu Yi sekuat ini karena dia memakai kekuatan yang bernama Qi. Tapi dalam kasus ini, dia tetap saja tak bisa mengatasinya, walau dengan Qi itu. Jadi, si ayam jago ini menawarkan Liu Yi beberapa keuntungan. Salah satunya, dia tak akan melaporkan Liu Yi ke guild mereka. Jadi, mereka bisa bekerja sama untuk keluar dari sini. Dan Liu Yi bisa tetap aman. Liu Yi lalu tersenyum dan langsung berkata kalau dia dapat menyelesaikan raid ini sendiri karena dia mempunyai skill cheat yang membuat kekuatannya sama dengan player berlevel 56 yang seketika langsung mengagetkan si ayam jago saat itu juga. Liu Yi juga berkata kalau dia juga memiliki orb biru ini yang mungkin memberikannya equipment yang sangat bagus. Seketika Liu Yi lalu mengequip orb biru yang telah dia dapat itu. Setelah mengequip orb itu, kemudian terlihatlah Liu Yi yang sudah memakai satu set equipment full body pack
dengan tambahan sebuah pedang panjang yang sangat cocok untuknya. Dan dengan ini, kekuatannya kira-kira sudah meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya. Jadi dia dapat dengan mudah menyelesaikan raid kali ini sendirian. Ayam jago yang melihat itu lalu terkaget dan terheran-heran. Sementara itu, para monster lalu semakin mendekat ke arah kristal dan mencoba menghancurkan kristal atau core milik mereka. Dan monster tersebut lalu mati seketika karena pedang Liu Yi yang langsung memotongnya. Dia pun kemudian langsung menebas semua monster yang mengarah ke kristal itu dengan pedangnya. Karena kekuatan pedang ini, dia jadi tak perlu harus memakai ki. Jadi, dia sekarang hanya akan menggunakan skill bertarungnya saja tanpa memakai ki. Pertarungan terus berlanjut, dan semakin banyak monster yang mendekat, juga menguras darah milik Liu Yi. Tapi karena skill healingnya, dia bisa dengan mudah menyembuhkan dirinya selama pertarungan berlangsung. Ayam jago mengira kalau selama ini, Liu Yi menggunakan potion instan untuk memulihkan darahnya. Jadi dia mengatakan kalau Liu Yi pasti tak akan bertahan lama, karena potionnya pasti akan segera habis. Liu Yi pun bertingkah seolah dia tak mendengarkan kata-kata ayam jago, dan terus memotong dan memotong para monster. Sementara itu, terlihatlah berdarah mereka di sini. Di sini terlihat berdarah ayam jago yang sudah sangat tipis. Sementara dengan skill-skill cheatnya, Liu Yi memiliki darah yang sama sekali tak terkuras pokoknya ya, anjir. Curang. Tak berselang lama, gundukan mayat monster pun terbentuk karena saking banyaknya monster-monster ini. Ayam jago keheranan bagaimana bisa Liu Yi mempunyai potion instan yang sangat banyak. Dan dari mana dia mendapatkannya? Tiba-tiba, karena dia lengah, ayam jago langsung digigit oleh salah satu monster dan membuat darahnya berkurang drastis. Dia pun dengan cepat langsung membuka inventorinya. Tapi sayang sekali, semua potionnya telah habis. Karena itu, dia pun harus menerima ajalnya dan kembali ke level 1 lagi. Ayam jago lalu mati begitu saja. Karena hanya tersisa satu player di dalam dungeon ini, maka hadiah yang diterima player tersebut akan meningkat sebanyak 10 kali lipat. Singkat cerita, Liu Yi lalu menyelesaikan gelombang kedua dari monster-monster itu sendirian. Semua mayat monster itu lalu menghilang dan bertukar menjadi sebuah orb emas yang akan mengeluarkan 3 item secara acak. Dia pun mengambil orb itu. Dia berpikir jika sekarang ini dia hanya bisa bergantung dengan hadiah dari orb ini atau item yang dikeluarkan orb ini, karena stamina miliknya sudah hampir habis. Dan juga waktu istirahat untuk gelombang selanjutnya hanyalah 10 menit. Dengan mengandalkan keberuntungannya, dia pun membuka orb itu. Dia mendapatkan sepasang anting yang meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kritikalnya. Tapi bukan hanya itu, Liu Yi juga mendapatkan senjata yang menambah damage dan kritikalnya. Juga pistol ini tak memerlukan reload peluru, karena pelurunya akan otomatis terisi sendiri. Liu Yi lalu keheranan karena item yang dia dapat ini sudah dapat meningkatkan 100% stat miliknya. Tapi pistol ini hanya bisa menembakkan 1 peluru tiap menitnya, jadi tidak terlalu nge-cheat. Scene lalu berpindah di lobi dan terlihatlah ayam jago yang sedang memohon maaf serta memberitahu alasan kegagalannya pada bosnya. Dia memberitahu semua informasi yang dia tahu tentang Liu Yi, juga mengenai informasi kalau dia bisa menggunakan ki. Karena mendengar hal itu, bosnya lalu mengampuninya dan memberikan ayam jago 1 kesempatan lagi sampai dia kembali ke markas. Dia pun lega karena bosnya sudah memaafkan dia dan memberikannya kesempatan 1 kali lagi. Cerita lalu berlanjut di dunia nyata dan terlihatlah Liu Yun yang sedang berbicara dengan Nianxi di sebuah kafe. Nianxi menjelaskan padanya kalau seluruh keluarganya memainkan game itu, bahkan sampai menginvestasikan setengah harta keluarga milik mereka ke dalam game itu. Dia tak memaksa mereka melakukan itu semua. Nianxi hanya ingin menikmati hidupnya dan bersenang-senang di game itu. Sontak, Nianxi lalu mengajak Liu Yun untuk pergi ke rumah Liu Yun dan memainkan game itu bersama-sama di sana. Dia pun kaget dan berkata kalau dia payah dalam bermain game. Tapi dengan tiba-tiba, dia menyadari sesuatu.
dengan kata rumah yang Nianshi sebutkan tadi. Kemudian keluarlah sisi iblis sang adik. Dia tahu kakaknya juga sedang berada di rumah dan bermain game itu. Jadi dia pun merencanakan suatu hal yang akan membuat kakaknya bisa menjadi lebih dekat dengan Nianshi. Karena memikirkan keuntungan itu, dia pun mengiyakan permohonan Nianshi, lalu langsung mengajak Nianshi untuk pergi ke rumahnya dan secepatnya login di game itu. Scene pun berpindah pada Liu Yi yang sedang membasmi para monster di gelombang ketiga ini. Dan tentu saja, karena semua monster kecil sudah mati, dia pastinya harus melawan sang bos monster di area 35 ini. Karena Liu Yi sudah siap untuk melawannya, dia pun langsung menggenggam erat pedangnya dan melompat setinggi mungkin agar dapat mengakhiri sang bos monster dengan tebasan vertikalnya dalam sekali serang. Singkat cerita, Liu Yi akhirnya mengalahkan bos monster itu dan langsung naik level. Dia juga sangat yakin kalau seharusnya sekarang ini tidak ada party yang tak akan menerimanya karena dia sudah sangat begitu kuat. Kembali lagi ke dunia nyata, setelah mengalahkan bos tadi, Liu Yi lalu log out dan berniat untuk istirahat sejenak. Dia berpikir akan keselamatan adiknya. Dia berharap ada seseorang yang bisa cukup dipercaya dan dapat menjaga adik perempuannya. Liu Yi kemudian mendengar kalau adiknya sudah kembali dari jalan-jalannya. Adiknya lalu berkata kalau sulit sekali mendapatkan Nerf Gear versi 4 untuk memainkan dunia Yuan. Liu Yi yang mendengar itu langsung dari adiknya, tentu saja langsung sangat senang karena ini merupakan permulaan yang sangat-sangat baik. Tapi tak disangka, adiknya ini, si Liu Yun ini, ternyata punya rencana lain. Karena Nianshi ternyata sementara waktu akan tinggal di sini. Nianshi lalu menyapa Liu Yi dengan sangat ramah, tapi Liu Yi lalu mengacangi Nianshi dan malah lebih bersemangat dengan adiknya yang akan memainkan dunia Yuan. Liu Yi lalu bertanya, dari mana adiknya mendapatkan Nerf Gear ini? Karena sekarang barang ini sudah sangat-sangat langka. Karena melihat itu, Liu Yun langsung marah pada kakaknya karena lebih bersemangat mendengar kalau dia akan bermain game daripada melihat kecantikan Nianshi yang sangat mempesona. Bersamaan dengan itu, Nianshi juga hanya tersenyum karena melihat Liu Yi yang sangat bersemangat hanya karena sebuah Nerf Gear. Satu hari sebelumnya, di Secret Zone tingkat 40 atau zona rahasia, di dunia rahasia maksudnya. Di sini, terlihatlah sebuah tim yang sedang beristirahat. Lalu, terlihatlah player bernama Weizi dari klan New Order. Sekarang ini, dia berada di tim 3. Sekedar informasi, klan New Order ini punya banyak tim. Pokoknya terbagi. Banyak tim, ada tim 1, tim 2, tim 3, dan ada juga tim utama. Dan yang memimpin raid-raid yang yang berskala besar itu tim utama. Sedangkan tim-tim yang kecil ini cuma jadi kayak anak bawang begitulah. Di sini, kapten tim 3 lalu berkata, kalau selama ini si Weizi lah yang membawa tim mereka naik. Jadi mereka tak bisa menahan potensi Weizi di tim ini dan membiarkannya pergi ke tim tingkat tinggi. Jadi mereka semua ini berencana untuk biarin Weizi pergi ke tim tingkat tinggi. Semua anggota tentu saja langsung menentang itu. Tapi setelah kapten menjelaskannya sekali lagi, mereka pun terpaksa menyetujuinya dan berkata kalau mereka akan terus membantu Weizi apapun yang terjadi. Weizi lalu tersenyum dan berkata kalau sebenarnya sekarang ini dia sedang membutuhkan bantuan mereka semua, yang langsung membuat mereka kebingungan. Tak berselang lama, terlihatlah mayat anggota tim 3 yang berserakan di tanah. Terlihat pula kapten yang sangat marah dan juga kecewa pada Weizi yang ternyata telah memanfaatkan mereka selama ini untuk naik level. Weizi juga berterima kasih karena mereka semua telah menjadi poin XP untuknya naik level. Weizi kemudian tersenyum dan dengan cepat langsung membunuh sang kapten dengan blade miliknya. Anjir, psikopat ini perempuan, oi. Nakutin anjir. Keesokan harinya, terlihatlah beberapa orang yang sedang melawan monster di Secret Zone tingkat 45. Tapi dengan tiba-tiba, monster tersebut lalu dihabisi dengan satu serangan oleh seseorang yang ternyata berasal dari klan New Order. Tepatnya, kapten tim utama klan New Order,
Lei. Lei kemudian bertanya apa yang sedang terjadi pada presiden klan mereka. Pokoknya ini presiden klan ini baru habis teleponan sama si ayam jago dan baru banget nerima informasi soal Liu Yi. Presiden klan lalu berkata kalau telah muncul lagi player baru yang sangat merepotkan. Lei bertanya, apa dia merupakan musuh atau kawan? Si pemimpin klan ini yang bernama Teng lalu berkata kalau orang itu baru saja meratakan Mirror Secret Zone dalam sekejap. Dia pun bertanya, di mana Weizi sekarang? Karena dia sedang membutuhkan bantuan Weizi. Scene pun berpindah pada Weizi yang mendapatkan pesan kalau presiden klan sedang membutuhkan bantuannya. Karena membaca itu, dia pun langsung tersenyum. Tapi dia bingung untuk memilih membantu mereka ataukah harus membantai mereka semua. Jadi pada kasus ini, dia memutuskan untuk membunuhnya saja. Gila ini cewek cowok dari Liandere ini memang ini. Cerita berlanjut di dunia nyata dan terlihatlah Liu Yi yang sedang membuat rencana untuk beberapa hari ke depan sebelum dunia Yuan menjadi kenyataan. Di kehidupan sebelumnya, level tertinggi dari top player itu adalah level 60. Jadi dia akan berusaha untuk mencapai level 60 atau lebih agar masa depannya terjamin. Tapi dia juga harus segera menimbun banyak makanan dan membuat base camp untuk melindungi adiknya. Dia ternyata sudah membeli kawasan di sekitar apartemennya dan juga sudah membeli banyak sekali beras dan makanan-makanan lainnya. Jadi, sekarang tujuannya adalah leveling bersama adiknya dan nge-push sampai level 60. Kembali lagi ke dalam game. Sekarang ini Liu Yi sedang melatih adiknya untuk mendapatkan ki. Tentu saja dia juga melatih Nianshi di situ. Walaupun equipment mereka merupakan equipment sultan, tapi mereka juga harus mendapatkan ki. Liu Yi menjadi semakin tenang karena dia bisa sedikit meminimalisir kekhawatirannya karena adiknya memainkan game ini lebih awal. Tapi bahkan jika dia tak mengubah masa depan seperti ini, Nianshi akan tetap mengajak adiknya untuk bermain game ini. Dan di kehidupan sebelumnya, Nianshi lah yang banyak sekali membantu mereka. Jadi dia harus membayar hutang itu bagaimanapun caranya. Liu Yi sekarang ini hanya mempunyai satu tujuan, dan itu adalah push rank sampai mampus, sampai level 60. Lalu terlihatlah Liu Yi yang telah menyelesaikan salah satu dungeon tingkat 35 dengan sebuah party. Tapi party itu berniat mengajaknya untuk masuk ke dungeon itu lagi karena melihat kemampuan Liu Yi yang sangatlah luar biasa. Tapi Liu Yi menolak tawaran itu karena dia membutuhkan sebuah metode leveling yang lebih cepat lagi. Tapi setelah kembali ke lobby, dia pun mendapatkan sebuah masalah yang sangatlah besar, yaitu untuk menyelesaikan dungeon tingkat 35 atau lebih, itu membutuhkan 10 orang. Dan waktu penyelesaiannya mencapai sampai satu hari lebih atau 12 jam begitu kayak. Kalau begini, dia mungkin hanya akan mencapai level 50 sampai batas waktunya atau sampai dunia Yuan langsung menjadi nyata. Tapi dia mengingat satu metode lagi, dan metode itu adalah mengorbankan 9 pemain lainnya agar dia mendapatkan keuntungan lebih dari situ. Tapi itu merupakan cara yang sangat curang dan merugikan banyak orang. Tapi dia tak punya jalan lain untuk meningkatkan levelnya lebih cepat lagi. Tapi sementara dia memikirkan itu, dia mendapatkan sebuah pesan, dan itu ternyata berasal dari Weizi, dengan isi mengundangnya ke dalam party untuk menyelesaikan dungeon tingkat 40. Dan dengan tiba-tiba, dia pun baru menyadari kalau yang mengundangnya merupakan player kuat di kehidupan masa lalunya. Weizi ini merupakan seorang player hebat yang mampu mendapatkan berbagai macam titel di kehidupan pertamanya. Dia menduga kalau kabar dirinya sudah terdengar sampai ke telinga para top player atau para pro. Jadi kemungkinan undangan Weizi kali ini ada hubungan dengan permasalahannya dengan New Order. Weizi, kau merupakan player yang sangat hebat. Tapi sayang sekali, kamu malah berhadapan denganku. Kira-kira sekarang dia telah mendapatkan kekuatan itu atau belum? Tapi aku tak peduli. Hanya dengan sebuah tekanan besar, dia dapat membuat perubahan yang besar. Terima undangan party. Setelah masuk ke dalam party, dia kagum karena party ini berisi orang-orang yang sangat hebat.
terutama orang ini, yang mendapatkan titel tingkat tinggi setelah menyelesaikan banyak quest penting. Tapi dia sangat suka membunuh teman satu timnya, jadi orang ini sering sekali diawasi di dalam party. Para player lain juga kurang lebih merupakan orang yang hebat, dengan cerita yang hampir serupa. Dia pun membuka peta untuk melihat di mana mereka akan raid kali ini, dan itu ternyata merupakan daerah kekacauan. Di peta saat ini, zona dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, yaitu zona penjualan, yang digunakan banyak sekali player. Kedua, merupakan zona bahaya, yang biasanya didatangi oleh para player yang suka sekali bertualang. Yang ketiga, merupakan zona kekacauan, yang berisi monster pintar, yang berlevel di atas rata-rata. Yang keempat, zona di luar kendali, berisi monster yang berlevel jauh di atas para player. Dan yang terburuk adalah zona rusak, yang berisi monster dengan kekuatan yang gak ngotak, dan memiliki rata-rata monster berlevel 95 atau lebih. Tapi, di sini terdapat banyak sekali rahasia yang belum diketahui. Scene lalu berpindah di area kekacauan, dan terlihatlah Liu Yi yang sedang bersembunyi dari para monster agar bisa lebih cepat pergi ke tempat pertemuan. Karena sudah merasa bahwa situasi sudah aman, dia pun dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Tapi dengan tiba-tiba, dia merasakan datangnya sebuah serangan dan langsung menghindarinya dengan cepat. Dia bertanya-tanya, orang gila mana yang menyerangnya di situasi seperti ini dengan tiba-tiba. Dengan cepat, Liu Yi kemudian langsung menyerang orang itu dengan pedangnya, yang menyebabkan kerusakan yang sangat-sangatlah besar di area itu. Tak berselang lama, setelah pertarungan itu, orang yang menyerangnya ternyata ialah player yang paling diawasi di dalam setiap party yang dia masuki. Orang ini lalu mengakui kekuatan Liu Yi. Dia sekarang juga tak meragukan keputusan kapten mereka yang memilih player level rendah yang ternyata cukup kuat seperti Liu Yi ini. Dan meskipun kekuatan Liu Yi masih di bawah kekuatannya, dia sudah mengakui Liu Yi untuk bergabung dengan party ini. Anjir, sombong woi. Dia pun mengajak Liu Yi untuk segera pergi ke tempat party raid ini berkumpul. Liu Yi akhirnya bertemu player kuat yang mampu membuatnya kewalahan. Dia menduga bahwa ada kemungkinan orang itu telah menerima kekuatan yang diberikan Wei Zi. Anjir, jadi si Wei Zi ini bisa kasih orang kekuatan ya. Party yang mengajaknya saat ini merupakan party tingkat tinggi, dan ada kemungkinan bahwa dia akan mati di raid kali ini. Dan dalam kasus ini, dia kurang yakin apa dia harus pergi ataukah mengambil jalan aman saja.